Pada tahun 2167, ras iblis akhirnya menaklukkan seluruh wilayah manusia. Akibatnya, dunia yang kita kenal hancur total dan dihancurkan oleh makhluk-makhluk ini. Di tengah kekacauan, muncul Chen, pembunuh bayaran peringkat SS terakhir umat manusia. Meskipun hancur lebur, dia masih bertahan. Cerita ini membawa kita kembali 7 tahun ke belakang, saat beberapa raja iblis tiba-tiba muncul di bumi. Lenu, salah satu raja iblis tersebut, mengejek karakter utama kita, menyebutnya sebagai harapan besar umat manusia dan sampah yang menyedihkan. Dari sana dia bersiap menyerang, mengatakan bahwa tujuan pria itu sekarang hanyalah menjadi makanannya. Berikutnya, energi merah gelap mulai terbentuk di tangan makhluk itu. Dengan senyum jahat, Lenu berteriak bahwa Chen akan menjadi makanannya dan akibatnya menjadi kekuatannya. Dia melepaskan kekuatannya untuk mencoba menyerap dan memakan Chen sekali dan untuk selamanya. Dan begitu saja, energi jahat mulai mengonsumsi tubuh Chen, meninggalkan dia tanpa jalan keluar. Pada saat itu, Chen mengingat semua orang yang dia hilangkan, saudarinya, temannya, dan gurunya. Dia dipenuhi amarah karena semua orang yang dia sayangi dibunuh oleh monster-monster itu. Didorong oleh amarah, dia memutuskan untuk menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk menyeret Lenu ke dunia bawah bersamanya. Chen mengaktifkan keterampilan ultimate-nya yang disebut Terminus Arc, melepaskan cahaya yang sangat intens. Di hadapan ini, Raja Iblis menjadi lumpuh sepenuhnya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan senyum di wajahnya, Chen menerima nasibnya saat cahaya sepenuhnya mengonsumsinya. Pada saat itu dia mengingat semua orang yang dia cintai, saudarinya, gurunya, dan orang tuanya. Chen menyesal karena tidak cukup kuat untuk melindungi mereka tepat waktu. Dia berpikir bahwa jika dia menemukan sarang iblis lebih awal, segalanya bisa berbeda. Jika dia melakukannya, mungkin dia bisa menghentikan Raja Iblis pertama dari menyebabkan begitu banyak kehancuran. Dengan begitu, dia tidak akan kehilangan segala sesuatu yang berarti baginya dengan cara yang tragis. Sejenak kemudian, segalanya menjadi gelap. Namun perlahan dia mulai terbangun, penglihatannya kabur. Chen perlahan membuka matanya. Dia terbaring di tempat tidur kecil di dalam sebuah ruangan. Saat dia bangun, Chen melihat tangannya sendiri dan terkejut menyadari bahwa dia masih ada. Dia mulai melihat-lihat sekeliling ruangan, bertanya-tanya di mana dia berada. Dengan kebingungan, dia berjalan menuju jendela untuk mencoba mencari tahu lokasinya. Di luar, dia melihat sebuah bangunan dengan papan nama ruang kesehatan sekolah dan beberapa siswa yang lewat. Chen bingung karena dunia telah hancur dan seharusnya tidak ada orang yang tersisa. Setelah lama terkejut, Chen akhirnya menerima kenyataan barunya. Dia akhirnya memahami bahwa dia telah kembali 10 tahun ke masa lalu, tepatnya ke masa kuliah. Lalu gelombang suara aneh mulai bergema di sekitar, membuatnya penasaran. Sebuah pesan sistem muncul, menyatakan bahwa kekuatan keserakahan telah berhasil diintegrasikan. Dengan melihat layar perangkat, dia memastikan tanggal 16 Mei 2157. Dengan itu, Chen yakin sepenuhnya bahwa dia telah kembali tepat 10 tahun ke masa lalu. Dia menyadari bahwa tanggal ini adalah 3 tahun sebelum kedatangan pertama Raja Iblis yang menakutkan. Dari sana, Chen ingat bahwa dalam 3 tahun, Raja Iblis pertama bernama Orat akan muncul. Makhluk mengerikan inilah yang membuka gerbang dunia bawah dan memicu mimpi buruk tersebut. Karena dia, semua iblis lain menyerbu dunia satu persatu, menyebabkan kehancuran total. Namun kini Chen dipenuhi tekad karena dia telah kembali. Dia yakin bahwa jika dia mengalahkan Raja Iblis pertama Orat, dia dapat mencegah gerbang dunia bawah terbuka dan mengubah segalanya. Pesan tentang kekuatan keserakahan muncul kembali dan dia bertanya-tanya apa fungsi antarmuka ini. Layar aneh telah mengembang di depannya sejak dia membuka mata. Saat menyentuh layar, dia melihat sejumlah data dan informasi yang tidak dia pahami. Jendela status menampilkan namanya dan atributnya, dan dia bertanya-tanya apakah ini data saat ini. Chen belum pernah melihat hal seperti ini karena di masa lalu, dia selalu bertarung menggunakan kekuatan awakennya. Di dunia ini, hanya satu dari setiap 10.000 orang yang bisa menjadi orang awaken dengan kemampuan.
Universitasnya hanya merekrut calon awaken, tetapi di kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang pecundang total. Dia bertanya-tanya apakah itulah sebabnya dia terbangun di ruang perawatan, karena dia selalu dihajar habis-habisan oleh semua orang. Tiba-tiba gambar aneh mulai berkedip di depannya, menarik perhatiannya. Layar menampilkan detail kelas pembunuh petir, kekuatan listrik super cepat. Chen langsung mengenali kelas itu. Ini adalah kelasnya dari kehidupan sebelumnya, dan dia bisa merasakan kekuatannya. Dia terkejut bertanya-tanya, apakah mungkin kali ini dia berhasil terbangun lebih awal. Dengan tekad, dia bersiap untuk menguji kekuatan baru ini dan mengganti kelas di menu mengambang. Dengan itu, kartu kekuatan itu melayang keluar dari tangannya dengan bunyi pop dan menuju pintu. Pada saat itu Malong, seorang pria berkacamata dan temannya muncul di depan pintu dengan wajah terkejut. Dia berlari memeluk Chen, bertanya apakah dia baik-baik saja setelah semua yang terjadi. Chen mengatakan dia baik-baik saja dan memastikan bahwa temannya tidak bisa melihat antar muka. Malong terkejut karena luka-lukanya hilang dan dia pulih lebih cepat daripada seorang yang awaken. Sementara teman sekamarnya di kampus berbicara dengan cepat. Chen hanya menatapnya dalam diam. Chen ingat bahwa Malong adalah seorang yang awaken lemah dan tewas pada hari ketiga invasi. Tapi sekarang temannya ada di depannya dan baru saat itu dia merasa benar-benar kembali. Tiba-tiba Malong ingat ujian besok dan menyeret Chen untuk bersiap-siap. Dia mengatakan bahwa meskipun pria itu bukan seorang yang awaken, ujian itu tetap krusial untuk lulus. Jadi keduanya meninggalkan ruang perawatan dan berjalan melintasi kampus universitas yang luas. Banyak orang di sekitar, beberapa melatih kekuatan mereka dan yang lain hanya bersantai. Tempat itu penuh dengan kehidupan, dengan mahasiswa di mana-mana menggunakan kemampuan mereka. Chen berkomentar bahwa sudah lama dia tidak melihat orang hidup, yang membuat Malong kaget. Karena itu temannya menjadi takut dengan hal-hal aneh yang dia katakan dan menyarankan mereka untuk berjalan-jalan. Saat berjalan, Chen memikirkan bagaimana dia sudah kehilangan segalanya sekali dan tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Dia tahu bahwa jika dia tidak berbuat apa-apa, masa depan yang mengerikan dan putus asa itu akan terulang kembali. Karena itu, pria itu memutuskan dia harus bertindak segera dan meningkatkan levelnya secepat mungkin. Di era ini, satu-satunya cara bagi seorang yang awaken untuk menjadi lebih kuat adalah dengan membunuh monster di lapisan iblis. Masalahnya, hampir semua lapisan dikuasai oleh guild besar dan orang luar tidak bisa masuk. Dia penasaran bagaimana kekuatan dia dibandingkan dengan orang lain, dan pemerintah mengklasifikasikan peringkat dari S hingga E. Di universitas, kebanyakan mahasiswa terjebak di peringkat E dan hanya jenius yang mencapai peringkat D. Chen bertanya-tanya peringkat apa yang akan dia dapatkan jika dia mengikuti ujian dengan kekuatannya. Dia melihat temannya dan yakin bahwa dia sudah jauh lebih kuat darinya saat ini. Tiba-tiba sebuah bola basket terbang ke arah mereka dan menghantam wajah Malong. Karena itu si Malong itu terjatuh ke tanah dengan hidung berdarah dan kacamata pecah, duduk di bangku penonton. Sekelompok preman mengenali keduanya di tanah. Pemimpin kelompok itu mengejek, mengatakan mereka pulih cukup cepat dari kali terakhir. Mendengar itu Malong panik dan mengatakan mereka sangat sial bertemu orang itu di sini. Chen menatap kelompok preman itu tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Preman itu tersenyum sinis pada temannya dan mengatakan dia sudah bilang kedua orang itu cukup tangguh. Lalu dia mengeluh bertanya mengapa mereka tidak membawa minuman padahal tahu dia ada di sana. Malong panik dan meminta maaf, mengatakan dia akan berlari membeli minuman untuk kelompok itu segera. Tapi Chen menghentikannya dan mengatakan mereka yang seharusnya meminta maaf bukan temannya. Saat itu Chen mengenali preman itu dan kenangan gelap dari masa lalu tiba-tiba membanjiri pikirannya. Kenangan mengerikan tentang dirinya yang hampir tenggelam oleh seseorang tiba-tiba muncul di benaknya. Dia ingat para pengganggu menahannya dengan kepalanya di dalam toilet di kamar mandi. Saat itu Malong mencoba menolongnya, tapi dia juga dipukuli karena terlalu lemah.
pemimpin kelompok preman itu akan mengejeknya, mengatakan bahwa dia sebenarnya hanya membantu dia. Dia akan berkata bahwa karena pria itu belum awaken, dia butuh sedikit dorongan untuk membuatnya terjadi. Dan begitu, seluruh kelompok bodoh itu akan tertawa terbahak-bahak sambil terus-menerus menghina dia. Setelah dia pingsan, para pria itu meninggalkannya di lantai dan pergi karena permainan itu sudah tidak menyenangkan lagi. Segera setelah itu, Malong bergegas membantu temannya yang pisan dan basah kuyup. Dengan air mata di matanya, Chen bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Di sana, dia menyadari bahwa kejahatan murni tidak hanya ada pada iblis, tetapi juga pada manusia. Dengan senyum jahat, si pengganggu memutuskan untuk menyiksanya lebih jauh lagi, hanya untuk bersenang-senang. Kembali ke masa kini, orang yang sama mengulang pertanyaan bodoh yang sama tentang 2 kotak minuman. Malong ketakutan dan berkata dia akan berlari dan membeli semua yang mereka minta segera. Tetapi Chen menghentikannya lagi, mengatakan bahwa merekalah yang salah di sini. Pemimpin pengganggu bingung dan tak bisa berkata-kata melihat sikap menantang Chen. Terkejut dan menangis, Malong bertanya apa yang dia lakukan dan mengapa dia mengatakan hal-hal itu. Nama si pengganggu adalah Gong Chang, seorang pejuang E-Rank, dan dia melompat ke depan dengan tinju yang menyala. Tapi Chen menatapnya balik, matanya merah berkilau tanpa rasa takut. Pria ini hanya berani mengintimidasi yang lemah karena saudaranya adalah ketua OSIS. Para siswa lain bergosip, mengatakan bahwa 2 orang paling lemah di sekolah akan dihajar lagi. Gong Chang mendekati Chen dengan aura kekuatan hijau mengelilingi tubuhnya. Dengan tatapan marah, dia mendekat dan bertanya apa yang baru saja dikatakan Chen. Tanpa terganggu, Chen hanya menjawab dengan dingin agar dia tidak mengganggu mereka lagi. Terganggu oleh keberadaannya, Gong Chang berteriak bahwa dia butuh pukulan lagi dan menyerang. Dengan mengejutkan semua orang, Chen memblokir pukulan itu dengan satu tangan. Dampak pukulan itu begitu kuat hingga Gong Chang terlempar ke belakang, kehilangan keseimbangan. Kerumunan terkejut, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Semua orang bertanya-tanya bagaimana dia bisa memblokir pukulan itu jika dia belum membangkitkan kekuatannya. Merasa terhina, Gong Chang marah dan berteriak, bagaimana beraninya seorang lemah menantangnya seperti itu. Chen tersenyum dan mengatakan dia akan menggunakan preman itu untuk menguji keterampilan barunya. Dengan itu dia mengaktifkan kelas pembunuh listriknya dan petir melingkupi tubuhnya siap untuk bertarung. Mulut Malong ternganga dan dia tergagap, tidak percaya dengan apa yang dia lihat, bertanya kapan dia membangkitkan kekuatannya. Chen hanya menatapnya dengan senyum percaya diri. Dikelilingi petir kuning, Gong Chang tidak gentar dan mengaktifkan armor iblis yang tak terkalahkan untuk serangan. Dengan lengan yang terlihat seperti batu raksasa, dia melayangkan pukulan kuat ke arah pria itu. Namun Chen menghindar dengan kecepatan gila dan menyiapkan serangan balasan. Tinju listriknya mendarat tepat di wajah si pengganggu dengan kekuatan dan ketepatan yang luar biasa. Dampak pukulan itu begitu kuat hingga pejahat itu terlempar jauh dengan satu pukulan saja. Kerumunan dan Malong terkejut total, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di lantai, Gong Chang mengutuk Chen dan menuduhnya melakukan pukulan curang. Lalu dia berteriak pada teman-temannya, bertanya apakah mereka hanya akan berdiri dan menonton. Namun salah satu temannya begitu ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Lagi pula, aura Chen begitu menakutkan sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Meskipun begitu, Gong Chang bangkit dengan penuh kebencian dan menyerang, berteriak bahwa dia akan menghabisinya. Chen dengan mudah menangkap lengan Gong Chang. Dengan tangan yang diliputi petir, dia memeras dengan keras, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Gong Chang. Dengan tatapan superior, Chen mengatakan bahwa Gong Chang terlalu lemah untuknya. Kemudian Chen melayangkan tendangan listrik ke dagu Gong Chang dengan sekuat tenaga. Pukulan itu begitu brutal hingga melemparkan Gong Chang terbang dan membuatnya pingsan selamanya. Gong Chang jatuh ke tanah dengan keras, menciptakan lubang kecil dan menakuti kerumunan. Gong Chang terbaring di tanah babak belur dan tidak bisa bangun setelah dihajar habis-habisan.
Semua orang di sekitarnya terdiam kaget oleh pemandangan itu, sementara Malong tetap berlutut dalam keadaan terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya dan tergagap-gagap, bertanya-tanya kapan Chen menjadi begitu kuat. Chen hanya menatap tangannya sendiri, sementara temannya panik karena kekuatannya. Setelah menganalisis statistiknya, dia sampai pada beberapa kesimpulan tentang situasinya yang baru. Yang pertama adalah dia bisa mengaktifkan bentuk pembunuhan listriknya kapan saja dia mau. Kedua, bentuk dasarnya sudah cukup untuk mengalahkan kebangkitan level E. Meskipun memiliki semua kekuatan, Chen menyadari ada masalah lain. Dia mengalahkan Gong Chang, tetapi statistiknya di sistem tidak berubah sedikit pun. Dia lalu menciptakan pisau petir, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan untuk naik level. Melihat itu, kerumunan panik dan Malong berteriak, bertanya apa yang dia rencanakan sekarang. Dengan itu, Chen mengarahkan pisau petir ke leher Gong Chang menakutinya. Dia lalu bertanya-tanya apakah cara mendapatkan pengalaman masih sama seperti di masa lalu. Jadi pria itu bersiap untuk mengakhiri hidup Gong Chang di tempat tanpa belas kasihan. Tiba-tiba seorang wanita misterius muncul dan berkata bahwa ini adalah sekolah pada akhirnya. Dia adalah Ling Yu, wakil presiden Dewan Siswa, dan dia berkata hukuman sudah cukup. Dengan senyum dia meyakinkan Chen bahwa pria itu tidak akan berani menyentuhnya lagi. Di hadapan situasi itu, Chen menghilangkan pedang dan menatap preman di tanah yang sudah babak belur. Chen bertanya apakah Dewan begitu bersemangat melindungi pria seperti itu. Dia menjelaskan bahwa jika orang-orang seperti itu tidak sepenuhnya ditakuti, mereka tidak akan pernah berhenti menjadi masalah. Teman-teman Gong Chang menjadi ketakutan dan memutuskan tidak akan pernah mengganggu Chen lagi. Saat mereka mundur, siswa lain masih melihat mereka sebagai orang paling kalah di sekolah. Setelah menonton adegan itu sebentar, Ling Yu hanya membalikan badan dan memutuskan untuk pergi. Malam itu di asrama pria, kekacauan berlanjut dengan cara yang berbeda. Malong mencoba meyakinkan yang lain bahwa Chen telah terbangun sebagai pembunuh listrik yang sangat kuat. Dia berteriak bahwa temannya secara harfiah telah mempermalukan Gong Chang dan sekarang geng mereka ketakutan setengah mati padanya. Salah satu teman sekamar, Xiang Zhu, seorang penyihir inti peringkat E, meragukan semuanya dan bertanya di mana dia berada. Dia menepuk Malong dan berteriak bahwa jika orang itu begitu kuat, tidak masuk akal baginya untuk keluar berlari. Rekan sekamar lainnya, Qiang Su, seorang penyihir bunga, mengatakan Malong pasti telah menabrak kepalanya dengan keras. Dia lalu menjelaskan bahwa keempatnya berada di asrama yang sama karena mereka adalah siswa terburuk di seluruh angkatan. Karena itu, dia membanggakan diri sebagai yang terkuat di ruangan itu karena dia satu-satunya dari kelas pertempuran. Dia berteriak bahwa ini adalah fakta yang tidak bisa diubah dan dia adalah yang terbaik di sana. Pria itu memamerkan bahwa Chen terlalu lemah untuk menjadi pembunuh bayaran dan bahwa dialah yang semakin kuat. Namun teman sekamar lainnya mengatakan bahwa ujian besok akan menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Sementara itu di sarang iblis peringkat E, latihan berlangsung seperti biasa. Ada Gong Ting, ketua Dewan Siswa, dan kakak dari Gong Chang. Setelah latihan selesai, dia dan kelompoknya bersiap meninggalkan tempat gelap itu. Tapi sebelum pergi, dia melihat seseorang menunggu di pintu keluar sarang. Itu adalah adiknya Gong Chang yang seluruh tubuhnya terbungkus perban, dan Gong Ting bertanya mengapa dia masih di sana. Dengan penuh kebencian, Gong Chang menuntut agar saudaranya menangani hal ini karena Chen telah menghina dia di depan semua orang. Dengan tatapan dingin dan tanpa ragu, ketua Dewan Siswa hanya menjawab bahwa dia telah menerima pesannya. Dengan ekspresi serius, Gong Ting meyakinkan saudaranya bahwa dia akan menangani hal itu secara pribadi. Di tempat lain, seorang pemuda dan Ling Yu sedang makan malam di restoran mewah dan elegan. Dia bertanya bagaimana dia berencana menangani situasi ini karena saudaranya baru saja mendapatkan pukulan keras. Pemuda itu meragukan cerita tersebut dan bertanya apakah Chen benar-benar sekuat yang dikatakan anak itu. Ling Yu menjelaskan bahwa kurang dari 10 siswa di sekolah yang mencapai peringkat D dan dia telah merekrut semuanya. Selain itu, dia mengingatkan bahwa siswa lain tidak memiliki akses yang sama ke lapisan iblis. Karena itu, para awaken biasa tidak memiliki cara untuk naik level dan tidak ada yang bisa mengejarnya.
Sementara itu, Chen berlari di bawah hujan dengan beban 100 kg selama 20 km. Latihan fisik dasar sangat penting karena batas kemampuan seorang awaken terkait erat dengan kekuatan mereka. Meskipun telah berusaha sekeras mungkin, dia tahu dia masih jauh lebih cukup untuk rencananya. Dia ingat bahwa pada tahun 2160, Raja Iblis Ruat meninggalkan sarangnya dan menyerang dunia. Pada hari yang mengerikan itu, satu-satu kerabatnya, saudarinya, tewas di tangan makhluk kejam itu. Iblis yang sama inilah yang membuka gerbang dunia bawah, memungkinkan raja-raja lain masuk. Oleh karena itu, tujuan utama Chen pada tahap pertama sangat jelas. Dengan tatapan penuh tekad, dia mendefinisikan misi utamanya untuk mengalahkan iblis Wrath. Itulah mengapa dia tahu dia harus melampaui pertumbuhan iblis tersebut dalam 3 tahun ke depan. Saat dia memikirkan hal ini, ponselnya tiba-tiba bergetar di saku. Saat dia mengeluarkan handphone tersebut, dia melihat bahwa itu adiknya yang menelpon balik panggilannya. Dengan hati yang berat, dia menjawab panggilan dan memasang handset untuk mendengarkan. Di ujung telepon, saudarinya bertanya mengapa dia menelpon begitu sering dan menjelaskan bahwa ponselnya mati. Dia dengan antusias memberitahu bahwa jika ia memenangkan hadiah, itu akan menyelesaikan masalah sewa mereka. Chen merasa aneh dengan keheningannya dan bertanya mengapa dia tidak berkata apa-apa di ujung telepon. Dengan senyum di wajahnya, dia menjawab bahwa itu tidak apa-apa, bahkan jika itu menghabiskan semua yang dia miliki. Air mata mengalir di wajah. Dia berkata sudah terlalu lama sejak ia mendengar suaranya. Dia tidak mengerti dan mengucapkan selamat tinggal, mengatakan akan membawa kabar baik segera. Setelah menutup telepon, Chen menyadari bahwa sekarang semuanya benar-benar dimulai dari awal. Dengan itu dia kembali berlari dengan tekad yang lebih kuat untuk melindungi segala yang dia cintai. 8 jam setelah kembali ke era ini, dia akhirnya kembali ke asrama dalam keadaan lelah. Di bawah shower, dia berpikir bahwa dia sedang beradaptasi dengan tubuh mudanya yang memiliki kekuatan fisik yang lebih lemah. Setelah mandi, dia memutuskan untuk memikirkan masalah paling kritis dalam rencananya. Dia merenung bahwa untuk naik level, dia harus masuk ke lapis-lapisan, tetapi guil-guil besar memonopoli segalanya. Dengan begitu, yang lemah dan miskin tidak punya kesempatan untuk naik level, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia akan menemukan monster. Chen juga mempertanyakan kekuatan keserakahannya dan apa sebenarnya itu. Tiba-tiba, sistem kerakusan mulai diinisialisasi di depannya dan sepenuhnya aktif. Dari sana, kesadarannya ditarik ke tempat aneh, dan dia mulai terjatuh ke jurang. Chen terjatuh dengan kecepatan tinggi menuju energi merah gelap. Sejenak kemudian dia mendarat di tempat yang tidak dikenal dengan menara raksasa yang menakutkan. Dengan perasaan bingung, dia bertanya-tanya di mana dia berada karena dia baru saja tidur sejenak. Melihat ke samping, Chen melihat 2 makhluk aneh dan tak berwujud mendekat. Tak lama kemudian, gerombolan anjing kematian peringkat E muncul dan semuanya tampak seperti prajurit awan. Menghadapi situasi ini, dia bertanya-tanya apakah dia berakhir di sarang monster dan mengubah kelasnya untuk bertarung. Dengan itu perubahan kelas selesai dan dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah segera. Menggunakan kecepatan listriknya, Chen dengan cepat menyerang makhluk-makhluk raksasa itu. Dengan serangan yang tepat, dia memotong salah satu monster menjadi 2 tanpa kesulitan. Setelah mengalahkan makhluk itu, notifikasi muncul mengatakan dia mendapatkan 3 hutan kematian. Dengan kekuatan saat ini, dia terus bertarung melawan monster tanpa henti. Dia menyadari bahwa menghadapi monster-monster peringkat E ini adalah hal yang mudah baginya. Melihat poin pengalaman, dia yakin ini bukan mimpi, dan yang terpenting, dia akhirnya bisa mendapatkan pengalaman dan naik level. Mulai saat itu, semua statistiknya meningkat 5 poin sekaligus. Dia bersemangat karena kini dia memiliki lapisan iblis sendiri untuk berlatih. Tiba-tiba, serigala raksasa bermata merah muncul di depannya seperti bos. Dengan ini, Chen memutuskan untuk menggunakan tempat ini untuk benar-benar menguji batasnya. Bos menyerang secara frontal, tetapi Chen menghindar dari serangan dengan petirnya. Setelah mengalahkan monster tersebut, dia naik level menjadi level 3 dan mendapatkan beberapa item. Dia terkejut karena telah naik level 2 kali dalam waktu singkat. Namun, saat dia melihat tubuh monster itu, pesan merah aneh muncul.
Pesan tersebut mengatakan bahwa tubuh makhluk itu dapat dihancurkan dan dia merasa bingung. Tidak mengerti, Chen bertanya-tanya apa arti kata diaper. Dengan itu dia mengulurkan tangannya ke arah monster untuk melihat apa yang terjadi. Dengan cahaya terang yang memancar dari tangannya, dia bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan rakus. Dari sana tubuh monster itu hancur dan sepenuhnya diserap oleh Chen. Segera setelah itu, energi yang intens mulai muncul dengan kuat di tangannya. Di akhir proses, monster itu berubah menjadi kartu dan dia terkejut dengan hasilnya. Dia menyadari bahwa dia dapat memakan musuhnya dan mengubahnya menjadi kelasnya sendiri. Mata Chen melebar karena penemuan kekuatan baru ini. Pada saat itu dia mengingat adegan yang sangat familiar dan menakutkan dari masa lalunya. Chen menyadari bahwa ini adalah kekuatan yang sama yang digunakan oleh Raja Iblis Lenu melawan dirinya. Kekuatan keserakahan milik Raja Iblis, tetapi Chen mencuri kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Dunia ini, setiap orang hanya bisa memiliki satu kelas dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun sekarang Chen telah melanggar aturan itu dan memiliki dua kelas sekaligus. Dari situ dia berpikir bahwa jika ia dapat memakan monster lain, dia akan memiliki lebih banyak kekuatan. Dengan tatapan yang teguh, dia menyadari bahwa dia dapat memiliki kelas tak terbatas jika terus melakukannya. Meskipun dia bersemangat, Chen bertanya-tanya mengapa dia memperoleh kekuatan yang begitu absurd. Dan selain itu, dia mempertanyakan apa sebenarnya menara iblis di belakangnya. Tiba-tiba jumlah energi yang gila melemparkan Chen ke belakang tanpa peringatan. Dia merasakan tekanan yang intens dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di tempat ini. Suara misterius mengatakan bahwa dia akhirnya tiba dan telah menunggunya selama ini. Makhluk jahat itu lalu memperlihatkan bentuknya dan memanggil Chen langsung dengan namanya. Perintah mengklasifikasikan kebangkitan dan monster berdasarkan kekuatan tempur dari E-rank hingga S-rank. Tanpa waktu untuk berpikir, makhluk itu menyerang dan Chen terlempar ke belakang lagi. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia hampir mati untuk mencapai S-rank. Tetapi sekarang dia hanya D-rank. Namun monster di depannya adalah bos S-rank dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Dia bertanya-tanya jenis serang apa ini. Dengan monster S-rank muncul tiba-tiba. Di atas itu, Chen terkejut karena makhluk itu tahu namanya dan dia tidak mengerti bagaimana. Selama pertarungan, mereka bertukar puluhan serangan, tetapi makhluk itu memiliki beberapa kesempatan untuk mengalahkannya. Meskipun begitu, makhluk itu menyerangnya lagi dengan kekuatan yang tidak masuk akal, menendangnya kembali. Namun semua serangan itu melewati titik vital, hanya menjatuhkannya berulang kali. Dengan tatapan superior, monster itu bertanya apakah Chen masih akan terus bertarung. Terbaring di tanah dengan tubuh penuh luka, Chen akhirnya menyadari bahwa monster itu ingin dia menyerah. Monster itu mengatakan dia sebaiknya mempertimbangkan ulang dan mengundangnya untuk menjaga menara sebagai kesempatan. Namun dengan tatapan penuh kebencian, Chen menjawab bahwa dia tidak akan pernah tinggal di tempat neraka ini. Menghadapi penolakannya, makhluk itu menyerangnya dengan pisau energinya, melukai bahunya dengan parah. Serangan itu brutal dan pria itu terkejut oleh rasa sakit dan darah yang mengalir deras. Makhluk itu bertanya apakah dia pikir makhluk itu tidak akan mengalahkannya dan mengatakan bahwa makhluk itu hanya bersabar karena dia adalah satu-satunya yang ada di sana. Dengan tatapan mengancam, makhluk itu mulai memancarkan energi ungunya ke tubuh-tubuh monster. Dengan kekuatannya yang meluap, makhluk itu bertanya sekali lagi sambil meningkatkan kekuatannya dan ketahanannya. Dari sana, monster itu memberikan ultimatum, baik pria itu tinggal dan patuh atau dia akan dihancurkan sepenuhnya. Bahkan dalam situasi terburuk, Chen tidak menyerah. Dengan petir mengelilinginya, dia mempersiapkan jawabannya dengan senyuman. Dia lalu berteriak sekuat tenaga bahwa dia memilih untuk bertarung dan menghancurkan makhluk itu di tempat itu juga. Makhluk bertudung itu hanya tertawa, menyebutnya konyol, dan bersiap untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Chen tidak mundur dan menyerang ke depan, petirnya bertabrakan dengan energi ungu musuh. Secara mengejutkan, dia berhasil memblokir senjata kuat monster tersebut hanya dengan satu tangan. Dengan tatapan yang fokus, dia mengungkapkan bahwa dia berhasil mengidentifikasi pola serangan musuh selama pertarungan mereka.
Dia menyadari bahwa sebelum setiap serangan, makhluk tersebut memiliki celah kecil selama 0,4 detik. Dengan celah tersebut, dia dapat memprediksi jalur pisau dan menghindar dari serangan dengan presisi. Dan yang paling penting, setelah menyerang, makhluk tersebut memiliki jeda selama 0,2 detik. Oleh karena itu, Chen memutuskan untuk menargetkan celah ini saat monster tersebut tidak berdaya. Dengan pedang petir, dia melompat ke depan dan berhasil menusuk jantung makhluk tersebut dalam sekejap. Meskipun seorang D-Rank tidak dapat mengalahkan S-Rank, kelumpuhan akibat serangan tersebut akan menahannya selama beberapa detik. Tanpa membuang waktu, dia mengaktifkan kemampuan Dewa Petir dan meningkatkan kecepatannya hingga 10 kali lipat. Bagi Chen, beberapa detik kelumpuhan ini lebih dari cukup untuk melarikan diri. Selama pertarungan, dia mengamati area sekitar dan melihat bahwa satu-satunya sumber cahaya adalah kesempatan untuk keluar. Dengan itu, ia berlari menuju cahaya tersebut dan mengelurkan tangannya untuk mencoba melewatinya. Namun saat dia melewati cahaya itu, dia menyadari bahwa cahaya itu tiba-tiba menghilang di belakangnya. Monster itu mengungkapkan bahwa itu hanyalah ilusi dan tempat itu bukanlah sarang iblis. Meskipun begitu, makhluk itu memujinya karena berhasil menemukan kelemahan serangannya dengan cepat. Kemudian monster itu bertransformasi dan mengatakan bahwa pria itu adalah satu-satunya yang bisa membawa harapan. Chen terkejut karena dia pernah melihat penampilan itu sebelumnya pada Raja Iblis Lenu sendiri. Makhluk itu mengatakan bahwa bahkan dalam keputusasaan, dia menganalisis dan mempertaruhkan segalanya untuk secercah harapan. Makhluk itu mengungkapkan bahwa Lenu kuat karena dalam pertempuran akhir, dia menggunakan beberapa kelas yang berbeda. Dalam sekejap, Raja Iblis berubah menjadi makhluk es dengan kekuatan untuk membekukan segalanya. Segera setelah itu, dia mengambil bentuk naga es raksasa, mendominasi langit dengan kehadirannya. Kemudian dia berubah menjadi binatang api dengan kekuatan serangan yang menghancurkan. Dari sana dia berubah menjadi monster tumbuhan dengan tangkai beracun untuk menjebak musuhnya. Dan akhirnya dia menggunakan bentuk cahaya suci yang sama kuatnya dengan yang lain. Chen mengingat dengan jelas semua bentuk yang digunakan iblis dalam pertarungan. Dan salah satu penampilannya persis sama dengan makhluk yang berdiri di depannya. Kini makhluk itu mengonfirmasi bahwa inilah penampilannya saat ia dikalahkan dan disegel di sini. Dengan ini, Chen bertanya-tanya apakah dia dimakan oleh kekuatan rakus Raja Iblis Lenu. Dan karena kekuatan itu kini ada di tubuhnya, dia bertanya-tanya apakah seluruh tempat ini ada di dalam dirinya. Makhluk itu memuji kekuatan mentalnya dan mengatakan dia telah membuktikan dirinya layak untuk segala sesuatu yang ada di tempat ini. Chen bingung dan bertanya apa yang dimaksud dengan segala sesuatu yang ada di tempat ini. Monster itu lalu mengungkapkan kunci kekosongan, barang peringkat SS untuk membuka menara iblis. Dia menjelaskan bahwa Lenu telah memakan tak terhitung banyak iblis dan menyegel yang terkuat di dalam menara itu.